Saudara, satu persatu pelaku yang terlibat penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta ditangkap. Yang mencengangkan di antara pelaku ada nama seorang pengusaha sekaligus motivator, Dwi Hartono. Dwi Hartono bukanlah pelaku biasa. Ia masuk bagian aktor intelektual alias otak dari dibalik penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Keterlibatan Dwi Hartono dalam pembunuhan Ilham membuka wajah lain dari sang motivator yang dikenal punya jejak dermawan dan penuh kalimat memotivasi. Lantas apa yang membuat Dwi Hartono sang motivator nekat merencanakan perbuatan keji pada Ilham Pradipta? Nama Dwi Hartono cukup dikenal di media sosial. Ia merupakan pemilik salah satu bimbingan belajar online sekaligus pengusaha. Dwi Hartono memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang memiliki 169.000 pengikut. Di akun YouTube-nya ini, saudara, Dwi Hartono kerap membagikan sejumlah tips-tips mengenai dunia usaha, peluang bisnis dan investasi, hingga kiat-kiat menjadi pengusaha sukses di usia muda. Maka dari itu, Dwi Hartono juga dikenal sebagai motivator bisnis. Bahkan Dwi pernah tampil bersama pengacara Hotman Paris untuk memberikan beasiswa pada korban kejahatan di Lampung pada tahun 2024. Kalau di YouTube kerap membagikan motivasi bisnis, di media sosial Instagram, Dwi Hartono kerap membagikan gaya hidupnya sebagai seorang pengusaha, seperti bepergian ke luar negeri, berfoto dengan sejumlah tokoh, hingga bermain biliar. Nah, yang menarik adalah video biliar ini, saudara, diunggah pada 13 Agustus atau seminggu sebelum peristiwa penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Selain berkecimpung di dunia bisnis, Dwi Hartono ternyata melebarkan sayapnya ke dunia politik. Ia pernah mendaftar menjadi bakal calon bupati di Pilkada Pemalang 2024. Meski bukan kader partai, Dwi Hartono sempat mengambil formulir calon bupati Pemalang di kantor DPC PKB. Namun setelah diverifikasi, Dwi Hartono tidak lolos menjadi calon bupati. PKB Pemalang memilih artis Vicky Prasetyo menjadi calon bupati yang bertarung di kontestasi Pilkada serentak 2024. Namun setelah terlibat kasus pembunuhan Ilham Pradipta, nasib Dwi Hartono berubah 180 derajat. Tak ada lagi wajah meyakinkan seperti saat memberi motivasi di media sosial. Yang ada hanya muka panik dan pasrah saat tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Dwi Hartono bersama 2 tersangka lain. Dwi Hartono ditangkap saat dalam perjalanan di Solo, Jawa Tengah. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena Dwi Hartono bersama 2 tersangka sempat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Yang jelas, kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Sehari setelah penangkapan 3 otak pembunuhan Ilham Pradipta di Solo, pada Minggu sore polisi menangkap 1 lagi tersangka berinisial C alias Ken di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. C alias Ken juga merupakan aktor intelektual dari penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Ia juga berkolaborasi dengan 3 dalang lain yang merencanakan penculikan dan pembunuhan. Sebelum otak pelaku ditangkap, polisi lebih dahulu menangkap 4 pelaku yang merupakan penculik dari Ilham Pradipta. Mereka ditangkap di tempat berbeda. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sementara 1 pelaku ditangkap saat tiba di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Para pelaku ternyata sehari-hari ini berprofesi sebagai debt collector. Dan disinilah identitas para pelaku lain akhirnya terungkap. Dari kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta ini terungkap
jika ada 4 orang yang berperan sebagai aktor intelektual alias otak pembunuhan. Salah satunya adalah motivator Dwi Hartono. Sebagai otak pembunuhan, Dwi Hartono berperan dalam pembuatan skenario pembunuhan korban. Ia membagi 3 klaster saat melakukan perencanaan jahat ini, saudara, yaitu pengintai, penjemput, dan eksekutor. 3 klaster ini bertugas untuk melakukan pengintaian, yakni mengamati pergerakan korban Ilham Pradipta. Pengintai nanti akan memberikan informasi pada penjemput untuk menculik Ilham. Setelah Ilham dijemput paksa oleh para penjemput, Ilham diserahkan ke pihak lain yang bertugas sebagai eksekutor. Kuasa hukum salah satu pelaku penculikan menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang merenggut nyawa korban. Dan dijanjikan juga bayaran sebesar 50 juta rupiah. Penempatan posisi Eras dan kawan-kawan ini kan ada 3 klaster seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Itu ada klaster yang pertama klaster pengintai, yang kedua klaster penjemputan paksa, yang ketiga adalah klaster eksekutor. Saat waktu mengambil upah itu, disitulah baru mereka mengetahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia. Ya, kalau yang klaster eksekutor kami tidak tahu mereka. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang Bank BUMN. Dari 15 orang yang ditangkap, saudara, 9 diantaranya ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 orang lainnya diringkus Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Kini penyidik masih mendalami peran dari masing-masing tersangka dan menyelidiki motif di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN, diculik dan dibunuh sekelompok orang. Penculikan terjadi di halaman salah satu swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ironisnya, korban ditemukan tewas dalam kondisi kaki dan tangan terikat lakban. Kasus ini pun menimbulkan tanda tanya besar, apa motif pelaku? Aksi penculikan Ilham Pradipta ternyata terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang menggunakan baju coklat berjalan ke parkiran untuk masuk ke mobilnya. Mobil korban yang berwarna hitam, saudara. Ketika korban mau masuk mobil, sejumlah orang keluar dari mobil putih yang berada di samping mobil korban dan langsung menyergap korban. Kamis 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5:30 pagi, warga kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan tewasnya sesosok pria tanpa identitas di sawah. Ternyata saudara, sesosok pria yang ditemukan tewas ini adalah Ilham Pradipta. Baju batik warna coklat dan celana berwarna krem merupakan baju yang terakhir dipakai korban saat diculik. Korban diduga tewas dianiaya dan kemudian dibuang para pelaku. Karena selain terikat, saudara, kondisi korban juga terdapat luka lebam. Ratusan pelayat yang sebagian besar rekan korban mendatangi pemakaman umum Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Mereka mengantar Ilham Pradipta ke tempat peristirahatan terakhir. Isak tangis mewarnai pemakaman korban. Istri korban tak kuasa membendung air mata saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam. Keluarga berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas. "15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta.
Namun kasus ini masih menyisakan tanda tanya terkait apa motif dibalik pembunuhan ini yang sampai menggunakan perencanaan besar dengan melibatkan belasan orang. Bahkan sampai seorang motivator terlibat menjadi otak pembunuhan.